pemerintah dunia sudah benar-benar mengirim satu admiral ke Pulau Egghead bersama dengan armada besarnya. Bajak laut topi jerami sekali lagi akan merasakan dejavu untuk yang kedua kalinya dengan kedatangan seorang admiral di sana. Jadi kali ini, mampukah kru bajak laut topi jerami membalas kekalahan yang mereka alami 2 tahun lalu di Kepulauan Sabaody? Nah, kali ini Kapten Kuro akan mereview manga One Piece chapter 1070 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Admin mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun baru ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih produktif lagi, lebih bersemangat dan menghargai waktu, guys. Jadi semoga teman-teman bisa menikmati di awal tahun yang indah ini. So, let's go. One Piece chapter 1070 kita kali ini diberi judul Manusia Terkuat. Judul chapter kita kali ini berhubungan dengan Seraphim. Nah, di chapter kita kali ini masih mendapatkan cover story chapter yang masih terhubung dengan chapter sebelumnya, yang melanjutkan kisah perjalanan tanpa emosi dari Jerma Double Six. Dan kali ini kita sudah sampai di volume 27. Masih melanjutkan kilas balik dari organisasi Meds. Dan kali ini terlihat 5 ilmuwan berkumpul untuk menjalankan misi kemanusiaan untuk dunia. 5 ilmuwan tersebut adalah Vegapunk, Caesar Clown, Fishsmoke Judge, Queen, dan juga seorang wanita. Halaman pertama masih melanjutkan kejadian yang ada di akhir chapter kemarin, yang dimana Rob Lucy terlihat menusuk Sentomaru menggunakan teknik Sugan. Nah, kali ini Sentomaru sudah terlihat tersungkur di tanah dan terlihat langsung oleh Luffy, tapi kondisi dari Sentomaru masih hidup, guys. Luffy berkata, "Maaf, ini terjadi karena aku berbicara denganmu." Kemudian Sentomaru pun menjawabnya, "Hei bodoh, jangan meremehkanku. Aku melihatnya datang dan mencoba menahan serangannya." Nah, di dekat mereka pun terlihat Rob Lucy yang sangat puas melihat Sentomaru ini tersungkur. Dia berkata, "Kau keras kepala. Lebih baik kau kehilangan kesadaran saja karena kau memiliki otoritas yang lebih tinggi dari kami." Rob Lucy mengatakan bahwa selama Sentomaru masih sadar, dia tidak akan bisa mengendalikan Seraphim. Setelah itu Rob Lucy langsung melancarkan serangannya lagi ke arah Sentomaru. Melihat hal itu, Luffy langsung berupaya membantu Sentomaru dengan mendaratkan pukulannya ke wajah dari Rob Lucy. Luffy menggunakan teknik baru yang bernama Gomu Gomu no Down Whip. Rob Lucy langsung terpental jauh dari mereka. Nah, kejadian ini pun langsung dilihat juga oleh para agen CP0 yang lainnya setelah Luffy berhasil menghantam kembali wajah dari Lucy. Serangan tersebut membuat Luffy terus berputar, menjauhi agen CP0 dan mendekati Jinbe dan juga Chopper. Nah, sementara di sisi lain, kita bisa melihat beberapa Seraphim menyerang agen CP0 yang lainnya. S-Hawk terlihat menghunuskan pedangnya ke arah anggota CP0, begitu juga dengan S-Shark. Para anggota CP0 ini berusaha melawan balik dengan cara menembakkan senjata mereka ke arah Seraphim. Tapi sayangnya serangan itu tidak mempan terhadap Seraphim, guys. Dan mereka benar-benar kewalahan melawan 2 Seraphim di dekat mereka. Kaku dan juga Stacy melihat bawahan mereka dihabisi oleh para Seraphim. Kaku berkata, "Seraphim tidak akan berhenti. Pertarungan ini hanyalah kerugian besar bagi kami." Selanjutnya kita beralih menuju ke lab penelitian yang dimana di sana terdapat kelompok dari Nami bersama dengan Pak Tua Vegapunk. Kali ini mereka sedang melihat apa yang terjadi di Pulau Egghead saat ini melalui layar monitor. Franky menangis dengan apa yang dilihatnya di monitor. Bahwa ada seorang yang menggunakan buah iblis yang dimiliki oleh salah satu eksekutif Doflamingo yang bernama Snorping. Kemampuan yang dimiliki bocah kecil Jinbe itu adalah kekuatan dari buah iblis Sui Sui Nomi, bukan? Itu adalah kemampuan dari saudara angkatku di keluarga Don Quixote. Snorping tidak ada duplikat di dunia ini. Apakah berarti pria ini sudah mati? Vegapunk langsung menjawabnya. Saat ini dia sedang menjadi tahanan di Impel Down. Franky terlihat bingung, lalu dia kembali bertanya, "Apakah kau benar-benar membuat duplikat dari buah iblis?" Tapi setelah itu Vegapunk menjelaskan mengapa Seraphim memiliki kemampuan buah iblis dan bagaimana buah iblis buatan bisa terbentuk. Tapi aku hanya bisa menghasilkan jenis Zoan, bahkan dengan buah-buahan tertentu yang tidak biasa. Jika aku memiliki banyak waktu dan juga uang, semuanya mungkin mampu diciptakan kembali. Tapi mengenai kebangkitan, belum bisa aku pastikan. Aku selalu mencoba untuk lebih dekat meneliti buah iblis tipe Logia. Tapi itu sangat sulit. Tapi untuk tipe Paramecia, jika aku mendapatkan sampel dari penggunanya, dari situ aku bisa menghasilkan jenis darah yang unik dan ternyata ini bisa digunakan untuk memberikan kemampuan kepada orang lain. Dan aku menyebutnya dengan darah hijau.
Saat Vegapunk menjelaskan hal tersebut, kita pun bisa melihat Seraphim S-Snake juga ikut terlibat dalam pertarungan melawan agen CP0 yang lainnya. Dia terlihat mengeluarkan kemampuan dari buah iblis Mero Meronomi seperti yang dimiliki oleh buah Hancock. Bukan hanya itu, Seraphim S-Bear juga ada dengan mereka, dan dia menggunakan teknik buah iblis Nikyu Nikyu Nomi. Di sini Vegapunk menjelaskan bagaimana semuanya bisa terjadi. Seraphim adalah teknologi yang membawaku kepada puncak dari sains. Ini adalah hal yang sangat bersejarah di lautan kita. Berarti, dengan alasan inilah mereka menghapus sistem Shichibukai, bukan? Franky dan Usopp tidak percaya kalau Vegapunk sudah membuat sesuatu seperti ini. Jadi, benda ini awalnya adalah senjata tempur dari Angkatan Laut. Vegapunk menjawab, "Dari sudut pandang kami, mereka adalah ancaman, bukan?" Sekarang kita beralih dan menuju ke pertarungan Rob Lucy dan juga Luffy. Setelah Lucy terpental jauh terkena hantaman keras dari Luffy, dan kali ini Lucy lagi-lagi ingin menyerang Sentomaru saat Luffy tidak ada di sana. Dia menyerang dengan teknik Soru untuk mendekati Sentomaru, tapi ada kejutan dari Luffy yang langsung menghadangnya dengan kepala mode Gear 5 yang sangat besar. Dan Luffy terlihat seperti mencoba untuk memakan Rob Lucy, guys. Nah, dan kali ini serangan tersebut bisa dihindari oleh Rob Lucy menggunakan teknik Geppo, tapi Luffy kembali menyerangnya dengan cara memuntahkan batu yang dia makan ke arah Rob Lucy. Luffy kemudian mencoba untuk melancarkan serangan lagi dengan cara mengubah lintasan seluncur di dekatnya menjadi karet dengan bentuk seperti ketapel, guys. Kemudian Luffy bersiap menggunakan teknik baru yang bernama Gomu Gomu No Down Rocket. Serangan tersebut berhasil mendarat tepat di tubuh dari Rob Lucy yang berubah menjadi seperti karet. Setelah itu pun Lucy mengeluarkan batuk darah yang sangat banyak. Dia pun kembali mengingat hal yang sama saat Luffy menyerangnya dengan Gear 3 saat di Enies Lobby. Luffy sangat puas dan terlihat tertawa. Nah, setelah itu S-Snake memberikan petunjuk kepada Jinbe dan juga Chopper mengenai lokasi dari roket vakum dan menunjukkan jalan untuk segera mencapainya. Jinbe langsung memuji S-Snake karena sudah bersikap sangat baik. S-Snake terlihat tersipu malu dan wajahnya menjadi sangat merah seperti buah Hancock yang sebenarnya. Kemudian Sentomaru memberitahu Luffy untuk segera pergi ke vakum roket dan membantu Dr. Vegapunk untuknya. Chopper juga memberitahu Luffy untuk segera pergi bersama dengan mereka jika dia ingin menyelamatkan Atlas. Jadi Luffy langsung segera pergi ke lab bersama dengan mereka. Nah, di dalam perjalanan mereka terlihat juga Jewelry Bunny yang sudah pulih setelah mengalami pingsan. Dan sesaat setelah itu, mereka pun akhirnya terlihat bisa sampai ke suatu tempat dengan menggunakan vakum roket, guys. Mereka langsung bergegas menyelamatkan Atlas yang sedang terluka parah setelah terkena serangan dari Rob Lucy. Sementara di sisi lain, kubah perbatasan lab Egghead semakin diperkuat karena adanya musuh yang semakin banyak bermunculan. Nah, sekarang panel berpindah dan sekarang kita melihat lagi kondisi setelah pertarungan dari Luffy dan Rob Lucy. Sentomaru masih berada di tempat itu dan terlihat agen CP0 yang lainnya juga dalam kondisi terluka setelah diserang oleh para Seraphim. Dan sekarang kita kembali lagi menuju ke dalam kelompok dari Nami dan juga Vegapunk. Usopp berkata, mereka mengatakan untuk menunggu kedatangan Angkatan Laut. Mereka akan bisa kabur jika kita menunggu. Apa mereka serius mengincar nyawamu? Bukankah kau adalah pria dengan pengetahuan terhebat di dunia? Sepertinya akan menjadi kerugian besar bagi pemerintah dunia setelah memutuskan untuk menghabisimu. Kemudian Vegapunk pun memberitahu kelompok Nami kalau dia akan pergi bersama dengan mereka berlayar ke lautan. Nah, kita pun bisa melihat semua reaksi dari kru topi jerami saat Vegapunk mengatakan hal tersebut. Nami berkata ini akan menjadi hal yang sangat serius. Sementara itu Franky ingin Vegapunk melihat Franky Shogun dan juga melihat kapal Thousand Sunny. Sanji juga berkata, "Hei, jika itu rencanamu, lepaskan ikatan ini dari kaki kita, kau tidak tahu terima kasih." Dan sekarang kita kembali lagi di kelompok Luffy. Saat ini mereka sudah mencapai suatu tempat yang sepertinya adalah ruangan penyembuhan, guys. Tapi mereka belum bertemu lagi dengan kelompok Nami. Nah, Atlas sendiri akan dirawat di ruangan ini, tapi sesampainya mereka di sana, tiba-tiba saja Jewelry Bunny kembali pergi sendiri. Chopper bertanya, "Kemana kau pergi?" Bunny menjawabnya, "Aku masih butuh jawaban Vegapunk untuk mengembalikan ayahku seperti dulu. Jika dia tetap seperti itu, aku tidak punya pilihan lagi selain membunuhnya." Sekarang kita mendapatkan kabar lagi dari Lucy setelah dia dihajar dengan mode Gear 5 milik Luffy. Kali ini dia sudah memiliki kontrol penuh atas Seraphim
dan sudah bisa memerintahkan keempat Seraphim itu. Lucy langsung memerintahkan untuk memblokir setiap rute pelarian dari pulau ini. Chapter 1070 pun ditutup dengan kemunculan Kizaru yang memimpin armada besar ke Pulau Egghead. Pulau ini adalah pulau milik pemerintah. Oh, Kurto Pijrami menjadi sekutu Vegapunk, melarikan diri akan menjadi sangat mudah. Tapi kemungkinan besar ini akan menjadi seperti itu. Kirimkan sebanyak mungkin kapal perang menuju ke Pulau Egghead. Nah, itulah review chapter kita kali ini. Sekian dari Kapten Kuro, salam nakama, dan sampai jumpa di review selanjutnya guys.